Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Tias Widianingsih. Semoga sahabat semua semakin semangat untuk belajar dan lulus menjadi ASN P3K tahun 2021. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal tryout P3K Formasi Guru Bahasa Indonesia. Soal nomor 1, cermati pernyataan berikut. Seorang guru meminta para siswanya untuk melihat judul-judul bab dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 untuk mengetahui mengenai apa saja bab yang akan dipelajari pada semester 2. Kegiatan yang dilakukan oleh para siswa tersebut termasuk dalam A. Membaca sekilas atau skimming, B. Membaca survei atau survei reading, C. Membaca dangkal atau superficial reading, D. Membaca cepat, atau E. Membaca pemahaman. Oke, jawabannya adalah membaca survei. Membaca survei ini dilakukan untuk meneliti atau mencermati terlebih dahulu bahan bacaan yang akan dipelajari, meliputi memeriksa judul, daftar isi, abstrak, memeriksa kesimpulan, dan memeriksa indeks dan juga appendix. Appendix ini artinya tambahan atau lampiran pada akhir buku atau karangan. Bisa kita katakan membaca survei ini kegiatan prabaca ya sahabat. Kemudian kalau membaca sekilas atau skimming, ini dia membaca dengan mengandalkan kecepatan gerak mata dengan tujuan mendapatkan informasi secara cepat. Misalnya menemukan kesan umum, menemukan bahan kajian pustaka yang diperlukan. Lalu untuk membaca dangkal atau superficial reading ini adalah membaca dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang dangkal, yang bersifat luaran, tidak mendalam dari bacaan tersebut. Misalnya membaca majalah, membaca novel, cerpen, dan sebagainya. Membaca dangkal ini dilakukan dengan santai. Lalu membaca cepat ini adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tanpa mengabaikan pemahaman. Jadi meskipun cepat juga harus paham, begitu. Kemudian membaca pemahaman ini artinya kegiatan membaca pemahaman ini menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dengan bacaan, sehingga pembaca memahami isi bacaan secara menyeluruh. Dalam membaca pemahaman, ada 3 komponen utama komprehensi bacaan, yaitu pengodaan kembali, pemerolehan makna leksikal, dan organisasi teks. Jadi intinya membaca pemahaman ini, setelah kita melakukan kegiatan membaca, kita juga menghubungkan dengan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki, agar kita dapat memahami isi bacaan secara menyeluruh. Itu dia intinya. Lanjut soal nomor 2. Bacalah pernyataan berikut. Kecepatan membaca dipengaruhi oleh berbagai hal sebagai penentu keberhasilan membaca. Hal-hal yang dimaksud adalah A. Tujuan membaca, tingkat keterbacaan, bahan bacaan, teknik atau strategi membaca, dan motivasi. B. Tujuan membaca, hasil keterbacaan, bahan bacaan, cara membaca, dan antusiasme. C. Maksud membaca, tingkat keterbacaan, bahan bacaan, teknik atau strategi membaca, dan motivasi. D. Tujuan membaca, tingkat keterbacaan, bahan bacaan, teknik atau strategi membaca, dan antusiasme. Atau E. Tujuan membaca, hasil keterbacaan, bahan bacaan, teknik atau strategi membaca, dan motivasi. Oke, jawabannya adalah yang A. Tujuan membaca, tingkat keterbacaan, bahan bacaan, teknik atau strategi membaca, dan motivasi. Ini menurut Tampu Bolon, bahwa kecepatan membaca dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Lanjut ke soal nomor 3. Cermati ciri-ciri berikut. 1. Tidak begitu saja menerima apa yang dikatakan penulis. 2. Usaha mencari kebenaran yang hakiki. 3. Mengolah bahan bacaan bukan mengingat. 4. Hasil membaca untuk diingat dan diterapkan. 5. Menemukan informasi faktual. 6. Membedakan realitas dan fantasi.
Pernyataan yang merupakan ciri pembaca kritis adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 2, 3, 5, C. 2, 3, 4, 5, D. 2, 4, 5, 6, atau E. 3, 4, 5, 6. Oke, jawabannya adalah yang A. 1, 2, 3, 4. Nur Hadi mengemukakan berbagai ciri pembaca kritis. Seseorang dikatakan sebagai pembaca kritis bila 1. Dalam kegiatan membaca selalu melibatkan kemampuan berpikir kritis. 2. Tidak begitu saja menerima apa yang dikatakan penulis. 3. Membaca kritis adalah usaha mencari kebenaran yang hakiki. 4. Membaca kritis selalu terlibat dengan permasalahan mengenai gagasan dalam bacaan. 5. Membaca kritis adalah mengolah bahan bacaan, bukan mengingat. 6. Hasil membaca untuk diingat dan diterapkan. Lanjut ke soal nomor 4. Cermatilah pernyataan berikut. Dalam kaitannya dengan hal-hal yang mempengaruhi pembaca, ada beberapa faktor sebagai berikut. 1. Kompetensi kebahasaan. 2. Kemampuan mata. 3. Penentuan informasi fokus. 4. Kecepatan membaca. 5. Kejelasan teks bacaan. 6. Pengenalan pembaca terhadap isi bahan bacaan. 7. Teknik dan metode membaca. 8. Fleksibilitas membaca. 9. Kebiasaan membaca. Yang termasuk faktor utama yang mempengaruhi pembaca adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 1, 2, 3, 7, 8, 9, C. 4, 5, 6, 7, 8, 9, D. 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau E. 2, 4, 5, 6, 8, 9. Oke, jawabannya adalah yang B. Ini menurut Tampu Bolon. Sedangkan menurut Yap, yang termasuk faktor mempengaruhi pembaca adalah kuantitas membaca. Sedangkan menurut Yap dan Peabody, yang mempengaruhi pembaca adalah intelijensi atau IQ. Kemudian, menurut Lamb dan Arnold, yang mempengaruhi pembaca ada 4. Ada fisiologis atau kesehatan fisik, kemudian ada intelektual, kemudian ada lingkungan yang mencakup latar belakang sosial ekonomi, kemudian ada psikologis juga yang mencakup motivasi, minat, emosi. Sedangkan menurut Dahlman, yang mempengaruhi pembaca adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ini kemampuan mengatur kecepatan membaca dan memilih strategi yang sesuai. Lanjut ke soal nomor 5. Menyimak dalam konteks bahasa Indonesia bukan sekadar membedakan bunyi bahasa. Menyimak sebenarnya merupakan kegiatan A. Menganalisis, mensintesis, menginterpretasi, dan mengevaluasi pesan. B. Mendengarkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi pesan. C. Menganalisis, mensintesis, memaknai, dan menginterpretasi pesan. D. Mendengarkan, menganalisis, mensintesis, dan menginterpretasi pesan. Atau E. Menganalisis, mensintesis, menyimpulkan, dan mengevaluasi pesan. Oke, jawabannya adalah yang A. Menganalisis, mensintesis, menginterpretasi, dan mengevaluasi pesan. Itu dia pembahasan kita untuk soal tryout P3K dalam kaitannya dengan keterampilan bahasa perseptif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman sahabat semua yang ada. Dan boleh juga tinggalkan komentar pada kolom komen. Sampaikan juga jika ada kekeliruan yang saya sampaikan agar kita dapat berdiskusi bersama. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.